Novel volume yang keempat, chapter yang keduanya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertamanya, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama bahwa pada kesempatan ini, Cray pun akhirnya sudah membulatkan tekadnya jika dirinya akan memutuskan untuk bisa pergi dari dalam kerajaan Zerbrudia dengan sebuah tujuan untuk bisa melarikan diri dari pertemuan penting yang melibatkan kelompok dari orang-orang terkuat sekaligus kelompok dari orang berpengaruh yang ada di seluruh dunia dan juga yang ada di dalam seluruh negara. Di mana secara singkat, perjalanan dari Cray Andre ini akan melibatkan beberapa anggota inti yang isinya adalah sebagai berikut. Pertama adalah kelompok dari Cray Andre itu sendiri, yaitu Cray, Citri Smart, Lee Smart, dan yang terakhir tentunya adalah Tino. Di momen inilah, Cray pun awalnya sempat meminta semua anggota dari klan First Step yang lain untuk bisa ikut pergi bersamanya. Karena menurut Cray, semakin banyak anggota yang bisa dia bawa di dalam perjalanannya ini, maka secara otomatis semakin besar pula kekuatan tempur dari mereka ketika berhadapan dengan masalah di jalanan. Sekaligus, Cray pun jadi bisa bersantai. Mengingat dengan banyaknya anggota yang ikut, maka Cray pun jadi tidak perlu repot-repot untuk bisa terlibat di dalam pertarungan. Namun, ketika mereka sudah mendengar permintaan dari Cray tersebut, maka semua anggota dari klan First Step akhirnya seketika langsung menolak dengan berbagai alasan. Pertama, party Starlight menolak undangan dari Cray karena menurutnya mereka sekarang sedang sibuk untuk bisa menyelesaikan tugas dari Citri, yaitu untuk bisa mengisi ulang semua artefak sihir yang ada di dalam gudang dari klan First Step supaya kekuatan sihir dari mereka bisa meningkat. Kemudian yang kedua adalah party dari Obsidian Cross, di mana pada kesempatan ini mereka pun langsung kabur lebih dulu dengan cara mengambil misi level 5 untuk bisa menghindari ajakan dari Cray. Mengingat pada dasarnya Sven pun sekarang sudah sadar bahwa jika Cray mengajaknya untuk bisa berpetualang, maka yang ada mereka pun malah akan menjadi tertimpa kesialan dan juga mereka pun akan disiksa oleh Cray dengan menggunakan metode 1000 cobaan alias metode Thousand Trial. Begitu pula dengan party dari Akbrev, di mana pada kesempatan itu, satu persatu dari mereka kini seketika langsung meninggalkan ruangan. Karena pada dasarnya, mereka tidak suka dan juga mereka pun sangat takut sekali dengan metode latihan dari Cray, yang nantinya akan memaksakan semua teman-temannya untuk dapat melakukan sesuatu yang ekstrim. Berdasarkan hal itu, mereka pun saat ini langsung menolak, serta mereka pun langsung kabur lebih dulu untuk bisa menyusul Akrodin. Terlebih lagi, party dari Akbrev adalah party yang paling sial. Mengingat pada ending volume yang ketiganya kemarin, mereka lah yang akhirnya dipaksa untuk bisa bertarung melawan putri dari bangsawan Gladys setelah tubuhnya sudah dikuasai oleh topeng Overgrid. Hingga Akrodin pun pulang ke dalam ibu kota negara dengan kondisi yang sudah terluka sangat parah serta bajunya pun sudah hancur semua. Semua trauma itulah yang membuat anggota party dari Akbrev sekarang akhirnya memutuskan untuk dapat kabur. Nah, melihat mayoritas party terkuat yang ada di dalam klan First Step sekarang semuanya sudah menolak, maka secara serentak, party-party kecil lainnya sekarang juga ikut menolak dengan berbagai alasan. Intinya, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk bisa ikut bersama dengan Cray. Karena sekali lagi, mereka pun sama sekali tidak berani dan juga mereka pun sama sekali tidak kuat untuk bisa mengikuti ujian Thousand Trial dari Cray. Beruntungnya, tepat ketika semua orang yang ada di dalam klan First Step sekarang semuanya sudah kabur, maka Citri pun kini seketika langsung datang dengan membawa 3 orang anak buahnya. Mereka adalah Black, White, dan juga Grey, alias hitam, putih, dan juga abu-abu. Di mana tugas dari mereka bertiga adalah sebagai supir dari kereta kuda yang sekarang digunakan oleh Cray, dan juga orang yang membawakan semua barang-barang dari party Cray. Menarik ya, ketiga orang baru ini semuanya adalah mantan bandit yang telah diculik oleh Citri dan juga sudah dijadikan budak oleh Citri, dengan cara memasang alat kejut listrik tepat pada leher mereka. Jadi jika mereka tidak mau mati, maka mereka pun sekarang harus bisa menuruti semua perintah dari Citri. Nah, dengan formasi itulah, Cray pun akhirnya kini seketika langsung pergi untuk dapat bisa meninggalkan ibu kota negara. Di mana tujuan pertama mereka adalah untuk bisa masuk ke dalam dungeon level 8 alias dungeon dari Istana Malam, supaya mereka bisa bertemu dengan Anthem Smart, Luke, dan juga Lucia. Singkat cerita, setelah party dari Cray sekarang sudah meninggalkan ibu kota negara,
Maka di belakang mereka muncullah 3 kelompok lainnya atau 3 parti lainnya yang sekarang sedang mencoba untuk bisa menyusul dan juga untuk bisa mengejar Cry. Parti pertamanya yang sekarang mencoba untuk bisa menyusul Cry adalah parti dari Chloe atau parti dari Asosiasi Para Hunter. Di mana isi dari kelompok pertama ini adalah teman-teman dari Tino, yaitu Gilbert dan juga Rudra. Mengingat mereka semua sekarang sudah ditugaskan oleh Garg untuk bisa mengawal Chloe, supaya Chloe bisa membantu parti dari Cry ketika mereka berhadapan dengan para bangsawan dari keluarga Gladys. Kemudian parti yang keduanya adalah kelompok dari Arnold lagi, alias parti dari Falling Mist. Yap, sama seperti biasanya, Arnold pun lagi-lagi menjadi salah paham. Karena menurut Arnold, dirinya sekarang sudah diremehkan oleh Cry. Serta, Cry pun sekarang sedang menantang Arnold untuk bisa bertarung melawannya, tapi di luar ibu kota negara. Gara-gara itulah, Arnold pun sekarang langsung menjadi terpancing. Hingga, dia pun langsung mengejar parti dari Cry bersama dengan semua anggotanya yang lain. Lalu parti yang ketiganya adalah anggota dari klan Hidden Curse. Di mana orang yang nantinya akan datang untuk bisa mengejar Citri, mereka adalah Artie dan juga Mary. Tapi untuk sementara, Artie dan juga Mary akan mengambil jalur yang berbeda. Karena pada dasarnya, tujuan dari mereka adalah untuk bisa menyelidiki tentang organisasi Akasa yang lainnya. Jadi secara tidak langsung, Artie dan juga Mary nantinya akan bertemu dengan Citri lagi karena tujuan dari mereka sama. Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cry. Di mana di dalam perjalanannya ini, Cry pun langsung berkata kepada teman-temannya bahwa untuk bisa cepat sampai menuju ke dalam dungeon level 8 atau dungeon dari Istana Malam. Maka, Cry pun segera meminta teman-temannya untuk bisa mengambil jalur pintas, yaitu melewati daerah pegunungan di luar wilayah kekuasaan dari bangsawan Gladys. Karena pada dasarnya, Cry saat ini sedang tidak berniat untuk bisa menyelesaikan misi dari bangsawan itu yang sebenarnya sudah diberikan kepadanya. Atau dengan kata lain, Cry pun mencoba untuk dapat menghindari pertemuan dengan keluarga para bangsawan itu. Mengingat terakhir kali mereka bertemu, Cry pun terpaksa harus bertarung melawan keluarga mereka. Jadi, karena Cry sekarang tidak mau dibikin pusing dan juga tidak mau dibikin ribet lagi, maka dia pun saat ini lebih memilih untuk dapat menghindar dengan cara melewati daerah pegunungan. Tapi sayangnya, tepat di tengah perjalanan, Cry pun lagi-lagi sekarang malah menjadi sial. Karena pada kesempatan itu, hujan pun turun dengan sangat lebat, serta petir pun menyambar tanpa berhenti tepat pada malam hari itu. Sehingga jarak pandangan dari kelompok mereka otomatis sekarang menjadi terganggu. Di momen inilah, Cry dan juga Citri akhirnya memutuskan untuk bisa berkemah. Tepat di dalam daerah pegunungan yang ada di dekat atau di belakang wilayah kekuasaan dari para bangsawan Gladys. Sementara itu, Lismar dan juga Tino yang sekarang nampak sangat bersemangat, akhirnya mereka pun sekarang malah menjadi dibuat salah paham. Karena ketika Cry meminta mereka untuk bisa berhenti, dengan tujuan untuk bisa berkemah dan juga untuk bisa beristirahat. Tapi kenyataannya, Lismar dan juga Tino sekarang malah berpikir yang sebaliknya. Di mana menurut mereka, tujuan dari Cry berhenti adalah karena Cry ingin melatih mereka berdua supaya mereka bisa bertambah menjadi semakin kuat. Dengan cara berlatih bertarung melawan para monster yang ada di dalam pegunungan ini tepat ketika sedang badai. Karena ketika mereka bertarung di bawah sambaran petir dan juga dengan kondisi pandangan yang terbatas akibat suasana yang sekarang sudah menjadi gelap, maka secara otomatis dan juga berdasarkan teori yang ada, kekuatan dari mereka semua nantinya malah akan menjadi semakin meningkat dengan sangat drastis. Di momen inilah, Cry pun seketika langsung melarang mereka. Mengingat menurut Cry, tujuan dari mereka sekarang meninggalkan ibu kota negara bukanlah untuk bisa berlatih, apalagi untuk dapat bertarung, tapi untuk bisa bersenang-senang dan juga untuk bisa berlibur. Tapi sayangnya, semua ucapan dari Cry itu lagi-lagi malah membuat Tino dan juga malah membuat Lismar kini menjadi semakin salah paham. Karena di dalam pikiran dari mereka berdua, piknik atau liburan yang dilakukan oleh Cry artinya adalah misi yang diberikan oleh Cry sekarang adalah misi yang sangat mudah. Jadi jika Lismar dan juga Tino tidak bisa menyelesaikan ujian dari Cry yang disebut dengan ujian Thousand Trial tepat di bawah sambaran petir ini, maka secara otomatis Tino dan juga Lismar nantinya akan dianggap sebagai anggota yang paling lemah. Berdasarkan hal itulah, maka Tino pun semakin membulatkan tekadnya untuk dapat berlatih dan juga bertarung sekarang juga. Karena hanya dengan cara seperti ini, atau hanya dengan menggunakan ujian Thousand Trial dari Cry, maka Tino pun bisa menjadi semakin dekat untuk dapat bisa menjadi anggota inti dari party Grieving Soul.
Sementara itu di sisi lainnya, Sitri yang mendengar ucapan dari mereka, dia pun akhirnya langsung mendukung semua keputusan dari teman-temannya. Di mana pada kesempatan ini, Sitri pun segera mengeluarkan ramuan ajaibnya, yang kebetulan sekarang sudah dijual oleh Sitri menuju kepada party dari Arnold, yaitu sebuah ramuan anti petir alias Potion Lightning Resistant. Mengingat dengan menggunakan kekuatan dari ramuan ini, maka Lismart, Tino, Sitri, dan juga para anggota party dari mereka yang lainnya nantinya akan menjadi mati rasa atau nantinya akan menjadi kebal terhadap serangan dari petir untuk sementara waktu. Tapi meskipun begitu, tubuh dari mereka masih bisa terluka dan juga masih bisa terbakar. Karena ramuan dari Sitri itu fungsinya hanya untuk dapat meniadakan rasa sakit dari sambaran petir. Jadi dengan begitu, semua orang yang terkena teknik sambaran petir akan bisa bertahan lebih lama, sebelum pada akhirnya mereka tumbang karena terkena sambaran petir secara berlebihan. Intinya, potion dari Sitri itu sifatnya hanya sementara, dengan sebuah tujuan untuk bisa memperkuat tingkat ketahanan mereka atau tingkat resistensi mereka terhadap kekuatan dari sihir petir. Apalagi menurut Krai, cara untuk bisa bertahan dari teknik sihir petir tingkat tinggi adalah dengan cara membiasakan tubuh dari mereka untuk bisa terkena sihir petir berkali-kali. Walaupun pada dasarnya, Krai pun sebenarnya hanya bicara asal-asalan saja. Nah, mulai dari sanalah, Lismart dan juga Tino yang sekarang sudah menggunakan kekuatan dari topeng overgrid-nya. Akhirnya, mereka pun kiri seketika langsung berlari menuju ke dalam area hutan yang sangat lebat, untuk bisa bertarung dan juga untuk bisa berlatih melawan kelompok dari monster elemen petir yang kebetulan sekarang sudah menunggu mereka. Wow, menarik banget ya. Tentu saja, cerita dari volume keempat, chapter yang keduanya ini sekarang masih belum selesai. Mengingat pada bagian yang terakhir besok, alias pada bagian yang keduanya, maka kita pun juga akan bisa melihat mengenai keterlibatan dari Arnold ketika dirinya sudah menyusul semua anggota partai dari Krai yang sekarang sudah memutuskan untuk bisa berjalan lebih dulu. Oleh karena itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran, maka nantikan terus ya update pembahasan yang selanjutnya tepat pada channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.